kepada kawasan berkenaan yang perlu digunakan selaras dengan pendirian Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukannya Ambalat. Pemerintah Malaysia menegaskan tidak akan menggunakan istilah Laut Ambalat seperti yang kerap dipakai Indonesia. Sebaliknya, Kuala Lumpur hanya mengakui istilah Laut Sulawesi yang dinilai sesuai dengan posisi hukum dan kedaulatan negaranya. Sikap negeri jiran ini pun membuka kembali tabir sengketa antara Indonesia dan Malaysia soal Blok Ambalat. Inilah sudut internasional, sudut pandang gejolak dunia yang berdampak pada kita. Jadi kita guna kawasan ini sebagai Laut Sulawesi. Jangan guna Ambalat, kerana Ambalat itu istilah daripada sana untuk menguatkan mereka punya permohonan. Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hassan mendesak semua pihak di negerinya untuk menyebut kawasan maritim yang disengketakan di perairan Sabah sebagai Laut Sulawesi bukan Ambalat. Hal tersebut disampaikan Hassan pada pidatonya di depan anggota Dewan Rakyat Malaysia pada Selasa 5 Agustus. Menurut Hassan, penggunaan istilah Ambalat oleh warga Malaysia dapat digunakan Indonesia sebagai dasar guna memperkuat klaim teritorialnya. Hassan menyatakan bahwa penggunaan istilah Ambalat oleh warga Malaysia membuat Indonesia mendapatkan keuntungan dalam mengklaim kawasan mencakup blok ND6 dan ND7 yang disengketakan di perairan Sabah. Istilah Ambalat adalah nomenklatur yang digunakan Indonesia untuk memperkuat klaimnya. Posisi Malaysia jelas, istilah yang tepat adalah Laut Sulawesi bukan Ambalat, kata Mohamad Hassan dalam sidang Dewan Rakyat. Hassan menyampaikan hal tersebut ketika menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan pengembangan bersama kawasan tersebut bersama Indonesia dengan dasar penggunaan peta baru Malaysia edaran 1979. Ia menegaskan bahwa putusan ICJ mengenai Sipadan dan Likitan telah mengukuhkan hak maritim Malaysia yang diproyeksikan dari kedua pulau tersebut. Putusan ICJ tersebut termasuk blok ND6 dan ND7 yang kini tengah disengketakan dengan Indonesia. Menurut Hassan, berdasarkan hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982, batas maritim ditentukan berdasarkan garis air rendah di sepanjang pantai, bukan garis pasang tertinggi. Ia menegaskan bahwa Malaysia mematuhi prinsip ini, sementara Indonesia justru mengklaim sebaliknya. Meski ada selisih paham terkait klaim wilayah tersebut, pria yang juga dikenal sebagai Tokmat ini menjamin bahwa Malaysia akan menangani masalah ini melalui cara damai. Hassan mengaku tak mau masalah tersebut mengganggu hubungan bilateral yang kuat dengan Indonesia. Hassan juga mengimbau agar warga Malaysia tak ikut terpancing emosi dalam pembahasan wilayah yang disengketakan dengan Indonesia tersebut. Hassan juga menekankan bahwa penyelesaian batas maritim tetap menjadi prioritas pemerintah. Langkah strategis yang diambil meliputi penyelesaian deliniasi maritim dengan Indonesia melalui mekanisme diplomatik, hukum, dan teknis. Hassan juga ingin memastikan keterlibatan penuh warga Sabah dalam setiap keputusan yang mempengaruhi atau berbatasan dengan negara bagian tersebut. Hal ini dinilainya wajib dilakukan guna melindungi kepentingan strategis dan keamanan Malaysia, khususnya dalam sumber daya alam, perairan teritorial, dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan dirinya siap melindungi habis-habisan Sabah, wilayah Malaysia yang bersengketa dengan Indonesia. Pilih untuk jawab kerana saya mewakili Kerajaan Persekutuan, pertahankan hak negeri Sabah 1 inci pun tidak kita akan korbankan. Dalam kunjungan ke kota Kinabalu pada Minggu 3 Agustus, Anwar mengatakan Malaysia akan melindungi dengan segenap tenaga setiap inci Sabah dalam pembahasan wilayah itu bersama Indonesia. Kendati begitu, anggota-anggota parlemen dari Sabah menagih progres pada Anwar dalam pertemuan parlemen. Ketika Anwar dan Presiden Prabowo Subianto bertemu di Jakarta pada 27 Juni lalu untuk mempersiapkan konsultasi tahunan itu, kedua pemimpin sepakat untuk bersama-sama mengembangkan wilayah tersebut. Kedua negara diharapkan dapat menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah bilateral yang berlangsung sejak lama, dengan rincian lebih lanjut mengenai pengembangan bersama yang mungkin akan muncul dari pertemuan para pemimpin kedua negara sebulan kemudian. Namun ketika sejumlah anggota parlemen dari Sabah, negara bagian Malaysia yang paling dekat dengan wilayah sengketa, menanyai Anwar soal hal tersebut tepatnya pada 22 Juli lalu.
Sang Perdana Menteri Malaysia menekankan bahwa belum ada kesepakatan akhir yang dicapai karena diskusi masih berlangsung. Anwar juga memastikan pemerintah negara bagian Sabah dilibatkan dalam diskusi. Ketua Menteri Sabah, Haji Cik Nur bahkan turut hadir dalam konsultasi tahunan di Jakarta. Namun, Haji Cik menyebut isu ambalat belum dibahas secara rinci. Meski demikian, Anwar menegaskan bahwa pembahasan dengan Indonesia mengenai masalah ambalat merupakan tanda bahwa RI Malaysia memiliki hubungan persahabatan yang baik. Anwar Ibrahim sekali lagi menekankan bahwa ia ingin menyelesaikan masalah ini sambil mempertahankan hubungan baik itu dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia belum memberikan respon soal Malaysia yang menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi. Namun DPR yang mendengar isu ini meminta Indonesia untuk saling mengklarifikasi menyusul sikap Malaysia yang menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi. Anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh mengimbau kedua pemerintah duduk bersama untuk menetralisir dan mengurangi potensi konflik serta panasnya suhu politik yang melingkupi dua negara. Nantinya, kedua pemerintah diimbau saling menjelaskan situasi yang terjadi. Terlebih kerjasama Blok Ambalat ini sudah dibicarakan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim saat berkunjung ke Indonesia pada Juni lalu. Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI Edi Suparno menyerahkan masalah ini kepada Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu untuk menyelesaikannya. Dia enggan berkomentar banyak mengenai masalah tersebut. Tribunor, sengketa Pulau Sulawesi dari dulu sulit diselesaikan karena melibatkan klaim tumpang tindih baik di perbatasan maritim maupun kedaulatan dua pulau Malaysia, yakni Sibatan dan Ligitan yang merupakan bagian dari Sabah. Sengketa wilayah ND6 dan ND7 yang diperebutkan Indonesia dan Malaysia dimulai pada tahun 1969 ketika kedua negara melakukan penelitian di dasar laut untuk mengetahui landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif. Kedua negara kemudian menandatangani perjanjian tepi batas landas kontinen Indonesia-Malaysia tepatnya pada 27 Oktober 1969. Namun pada tahun 1979, Malaysia menerbitkan peta yang memasukkan wilayah ND6 dan ND7 sebagai bagian dari wilayahnya yang bertentangan dengan perjanjian sebelumnya. Pada tahun 2005, Malaysia memberikan konsesi minyak di blok ND6 dan ND7 kepada perusahaan minyak Shell yang memicu ketegangan antara kedua negara. Indonesia menolak klaim Malaysia dan mengklaim wilayah tersebut berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Ketegangan ini berlanjut hingga tahun 2009 ketika pemimpin kedua negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi mengambil langkah politik untuk meredakan ketegangan. Pada tahun 2025, Malaysia menegaskan bahwa blok ND6 dan ND7 merupakan bagian dari wilayah kedaulatan negara berdasarkan keputusan Mahkamah Keadilan Antarbangsa atau ICC pada tahun 2002. Namun Indonesia menolak klaim tersebut dan mengklaim wilayah tersebut berdasarkan UNCLOS. Kedua negara akhirnya sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur diplomasi dan perundingan. Hal ini bisa dilihat pada langkah terbaru Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada 2025 ini yang menawarkan kesepakatan untuk mengelola bersama sumber daya minyak dan gas di wilayah tersebut. Meskipun isu kedaulatan belum terselesaikan, Indonesia dan Malaysia kemudian sepakat untuk mengelola blok Ambalat bersama dalam pertemuan bilateral Prabowo Anwar Ibrahim pada 2025 lalu. Perjanjian ini pun menandai babak baru kerjasama bilateral antar kedua negara. Di tengah belum tercapainya kesepakatan batas wilayah landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE antara Malaysia dan Indonesia.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.